salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam sehat dan salam bela negara. Mohon izin perkenalkan saya Andi Sirada, saat ini sebagai dosen tetap program studi fisioterapi program sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini merupakan kebutuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang merupakan bagian dari proses sertifikasi pendidik untuk dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah manajemen fisioterapi geriatri, dan pada hari ini juga akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment yang digunakan di mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri. Mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri merupakan mata kuliah wajib di prodi fisioterapi program sarjana. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 satuan kredit semester atau SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 3 SKS praktikum yang secara spesifik ditujukan bagi mahasiswa semester 4, dan juga mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum tahun akademik genap 2024-2025. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen geriatri, fisioterapi geriatri adalah mata kuliah yang membahas proses perubahan yang terjadi pada usia lanjut atau geriatri yang meliputi perubahan anatomis, perubahan fisiologis, perubahan perilaku, aspek patologis yang berkaitan dengan proses penuaan, proses perubahan sistem muskuloskeletal, neuromuskuler, kardiopulmonal, dan juga mata kuliah ini juga membahas pengkajian dan analisis data sebagai dasar untuk mendiagnosa, merencanakan, dan melaksanakan tindakan fisioterapi, mengevaluasi tindakan, dan menentukan prognosis. Rancangan mata kuliah ini merupakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep berbagai ilmu guna mendasari proses fisioterapi serta penanggulangan problem gerak fungsi yang terjadi. Lingkup ini meliputi proses fisioterapi terhadap kasus geriatri. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah aspek pengetahuannya yaitu mampu merangkai konsep teoritis pada ilmu biomedik, movement science, humaniora, sistem informasi, metodologi penelitian, bidang keilmuan fisioterapi, teknologi sumber fisis, iptek, dan biopsikososial yang berkaitan dengan fungsi dan gerak sebagai dasar dalam manajemen fisioterapi yang dilakukan secara mandiri dan berkelompok sesuai batas kewenangan fisioterapis berdasarkan identitas bela negara dan evidence-based fisioterapi practice. Kemudian, kemampuan khususnya adalah memberikan pendidikan fisioterapi pada bidang muskuloskeletal, neuromuskular, kardiorespirasi, integumen, kesehatan reproduksi, pediatri, geriatri, olahraga, dan komunitas dengan terapi latihan fungsional sesuai dengan legalitas dan etika profesi pada layanan kesehatan berdasarkan evidence-based practice fisioterapi sebagai implementasi bela negara. Yang selanjutnya adalah mampu mengkaji, menyelesaikan, dan membuat alternatif pemecahan masalah gerak dan fungsi pada individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat promotif, preventif, melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, kemudian diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK berdasarkan kurikulum OBE yang berlaku di UPN Veteran Jakarta. CPMK-nya adalah, pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep teoritis dalam ilmu biomedik, movement science, sistem informasi, teknologi sumber fisis, dan biopsikososial sebagai dasar dalam manajemen fisioterapi berbasis evidence-based fisioterapi practice sesuai dengan batas kewenangan profesi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan terapi latihan fungsional
pada berbagai kondisi muskuloskeletal, neuromuskular, kardiorespirasi, integumen, kesehatan reproduksi, pediatri, geriatri, olahraga, dan komunitas berdasarkan evidence-based physiotherapy practice, serta sesuai dengan legalitas dan etika profesi. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengembangkan strategi pemecahan masalah gerak dan fungsi yang bersifat promotif dan preventif melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam konteks individu, kelompok, dan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK tersebut kemudian diharapkan dapat tercapai melalui 6 sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara ilmu biomedik, movement science, dan biopsikososial dalam memahami fungsi dan gerak manusia. Mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan teknologi sumber fisis dalam praktek fisioterapi berbasis bukti. Kemudian mahasiswa mampu menyusun program terapi latihan fungsional berbasis evidence-based physiotherapy practice untuk berbagai kondisi klinis. Dan keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas terapi latihan fungsional berdasarkan bukti klinis dan respon pasien. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkaji faktor resiko dan determinan kesehatan yang mempengaruhi masalah gerak dan fungsi dalam masyarakat. Yang keenam, mampu mengembangkan strategi promotif dan preventif dari berbagai fisioterapi yang berbasis fisioterapi melalui pendekatan interpersonal. Adapun materi pembelajaran pada kuliah manajemen fisioterapi geriatri adalah pertama, pengantar kontrak pembelajaran dan pengantar fisioterapi geriatri. Yang kedua adalah asesmen fisioterapi pada lansia. Yang ketiga, latihan dan aktivitas fisik pada usia lanjut. Kemudian proses fisioterapi pada gangguan kardiovaskuler. Kemudian proses fisioterapi pada gangguan pulmonologi. Kemudian proses fisioterapi pada gangguan sistem saraf. Yang ketujuh, proses fisioterapi pada gangguan sistem saraf lanjutan. Yang kedelapan adalah wellness untuk geriatri. Yang kesembilan adalah proses fisioterapi pada gangguan integritas integumen. Yang kesepuluh adaptive device. Yang kesebelas peran dan manajemen fisioterapi dalam perawatan paliatif lansia. Yang ke-12 proses fisioterapi pada gangguan sistem muskuloskeletal. Ke-13 proses fisioterapi pada gangguan sistem muskuloskeletal lanjutan. Dan yang terakhir adalah proses fisioterapi pada gangguan sistem urogenital. Selama pendekatan pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah fisioterapi geriatri atau manajemen fisioterapi geriatri, pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan asinkronus, menggunakan Leeds Course Activity UPN-VJ yang terdiri dari pembelajaran mandiri serta penugasan terstruktur pada Learning UPN Veteran Jakarta. Kemudian mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online di Leeds UPN-VJ. Yang kedua adalah pembelajaran luar jaringan atau secara offline, yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, presentasi, studi kasus yang dilaksanakan di kelas, dan juga simulasi praktek di laboratorium serta tatap muka di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis studi kasus, diantaranya adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, project based learning, studi kasus, dan simulasi praktik. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen fisioterapi geriatri yaitu adalah meliputi modul, RPS, e-book, yaitu adalah e-book manajemen fisioterapi geriatri, dapat diunduh di e-learning yaitu di Leeds Course Activity UPN-VJ, kemudian PowerPoint, artikel ilmiah, yang terakhir adalah video materi pembelajaran. Selanjutnya penilaian dalam mata kuliah
Manajemen fisioterapi geriatri mencakup 6 komponen utama, yaitu aktivitas partisipatif yang berbobot 25%, hasil proyek berbobot 25%, dan juga kuis yang dikerjakan setiap pertemuan sebesar 10%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 10%, kemudian UAS atau ujian akhir semester berbobot sebesar 10%, dan juga ada ujian OSCE, yaitu adalah Objective Structure Clinical Examination berbobot sebesar 20%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator rubrik penilaian seperti ketetapan dan penguasaan materi, aktivitas partisipatif, serta kemampuan menganalisis terhadap kasus yang terjadi pada fisioterapi geriatri. Referensi dari pembelajaran ini juga menggunakan penelitian, pengabdian masyarakat, dan buku yang telah saya terbitkan. Demikianlah informasi penjelasan mata kuliah Manajemen Fisioterapi Geriatri dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, untuk tahapan selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran selama di kelas dan juga di laboratorium. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya sebagai dosen pengampu. Untuk mata kuliah hari ini adalah terkait dengan manajemen fisioterapi geriatri. Saya Andi Sirada. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin Damar memimpin doa. Silakan. Sebelum bulan dari kita berdoa jangan selesai doa tidak selesai. Terima kasih Damar. Kita akan mulai untuk membahas terkait dengan manajemen fisioterapi geriatri. Bahwa sebelumnya kita sudah mengenal atau mempelajari terkait dengan fisiologinya, bahwa bagaimana lansia itu akan mengalami proses yang namanya proses penuaan atau proses aging. Oke, selanjutnya adalah yang menjadi patokan utama ketika kita menghadapi pasien lansia adalah faktor resikonya. Apa sih faktor resiko yang paling utama untuk lansia? Ya, resiko jatuh. Jadi karena resiko jatuh pada lansia itu tinggi sekali, apalagi kalau lansianya sudah mendekati usia di atas 70 tahun, potensi terjadinya jatuh itu tinggi. Walaupun faktor-faktornya banyak sekali, terutama misal masalah muskuloskeletal, masalah neurologi dan lain sebagainya, itu faktor jatuh itu sangat kompleks sekali. Jadi kita tahu bahwa yang akan kita bahas di sini salah satunya adalah terkait resiko jatuh itu bagaimana. Kemudian penurunan kognisi, karena fokus sekarang itu riset-riset kebanyakan terkait dengan kognisi. Kenapa kognisi? Karena kasus-kasus yang kaitannya dengan resiko jatuh memang dominan sekarang adalah dikaitkan dengan kognisi. Itu. Kenapa seperti itu nanti kita bahas selanjutnya. Ini. Oke, yang kalian lihat di sini itu adalah statistik lansia tahun 2017. Nanti ada juga yang 2020, ada juga yang 2023. Tapi 2023 infografisnya bukan tidak sebagus ini yang paling bagus, jadi saya ambil. Statistik yang kita lihat di sini itu menunjukkan bahwa rasio lansia di Indonesia itu sudah hampir 10%. Sudah hampir 10%, sehingga secara populasi maka Indonesia sekarang sudah memasuki apa yang disebut dengan era penuaan atau aging era, di mana populasi lansia kalau dianggap lebih dari 77% total populasinya itu mereka memasuki era aging atau era penuaan, di mana kasus-kasus yang kaitannya dengan mayoritas lansia itu lebih banyak dibandingkan ini. Maka kalau populasinya lansia meningkat, maka problemnya juga akan meningkat juga. Itu ya, seperti yang sudah dijelaskan di sini juga, data-data dari rawat inap dan lain sebagainya itu juga meningkat. Data orang sakit kaitannya dengan lansia, populasi lansia juga meningkat. Faktor resiko jatuh itu faktornya banyak, terutama faktor lingkungan, medis, kemudian hal-hal yang sifatnya psikososial itu masuk di sana, terutama keseimbangan, faktor fisik. Itu kalau terjadi proses seperti ini, seperti jatuh, maka yang terdampak adalah intinya di quality of life-nya, depresi, social withdrawal, atau dalam konteksnya adalah menarik diri dari lingkungan sosial atau sekitarnya, sehingga angka depresi juga naik juga di lansia. Jadi kompleks sekali untuk kasus-kasus lansia ini. Nah, ini yang disebut dengan negative circle, atau kalau di istilah di nyeri ya, lingkaran setan gitu ya. Kalau kita tidak bisa memutus salah satunya, maka lingkaran itu akan membentuk circle yang tidak ada habisnya, akan menciptakan kondisi yang memperburuk lansianya. Resiko jatuh bisa menyebabkan jatuh akhirnya kecacatan, kemudian depresi, resiko jatuh juga meningkat lagi, gitu kan? Atau terjadi refall itu terjadi
bisa sangat tinggi untuk kasus-kasus yang seperti ini. Kita lanjut ke beberapa rekomendasi latihan. Apa sih yang latihan bisa dimanfaatkan untuk lansia? Ada beberapa yang mungkin gampang tercapainya. Salah satunya mungkin Tai Chi ya. Tai Chi kan banyak dipakai untuk atau mungkin sering ada perkumpulan Tai Chi lansia dan sebagainya. Walaupun memang mayoritas yang mengaplikasikannya adalah keturunan Tionghoa kebanyakan. Karena kita sendiri jarang sekali untuk terlalu dalam terkait dengan Tai Chi. Gitu ya. Ada juga Otago, kemudian stepping on atau method of balance itu kaitannya dengan jenis-jenis latihan saja yang sudah baku yang dibikin oleh beberapa orang ahli lah. Selanjutnya bukan hanya rekomendasi latihan ya, selanjutnya rekomendasi latihan selanjutnya kita bisa memakai exercise, salah satunya adalah aquatic ya, aquatic terapi atau terapi yang kita lakukan di ya. Kebetulan kan kita juga punya lab juga kan ya, lab hidroterapi. Dan salah satu systematic review mengatakan bahwa membandingkan antara aquatic therapy dan juga land exercise pada dynamic balance. Kalau dynamic balance berarti keseimbangan dinamis ya. Pada lansia, efeknya ternyata sama-sama saja. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi sama-sama punya manfaat yang besar. Sehingga konteksnya di sini adalah tujuannya bahwa kita bisa melatih pasien itu fleksibel. Dalam maksudnya adalah bisa saja dilatih di kolam, bisa saja dilatih di darat. Kalau di darat kita mungkin stuck dengan latihan yang gitu-gitu saja, maka kita bisa beralih ke latihan di air. Oke, kita kembali. Ada pertanyaan dulu? Bisa? Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa bukan hanya otot saja yang masuk kolomnya, tapi otak juga. Itu kenapa ya? Otaknya bisa menyusun. Ya, penyusutan pada brain itu sebenarnya adalah hal yang normal. Dan dalam konteksnya adalah penuaan ya. Dan itu juga masing-masing lansia berbeda-beda. Ada yang penyusutannya bisa terkompensasi, ada yang tidak. Salah satunya memang lansia-lansia yang banyak belajar atau menstimulasi otak, itu penyusutannya tidak sedrastis dengan orang-orang yang bukan berarti otaknya tidak dilakukan, tapi masalahnya tidak distimulus secara maksimal saja. Penyusutan itu terjadi karena kalau susunan otak itu kan ada white matter sama gray matter. Kalau white matter itu kan di dalam, kalau gray matter itu di permukaan. Kita tahu kan yang namanya cortex itu kan gray matter. Kalau yang white matter itu tersusun dari saraf-saraf saraf yang banyak. Kan? Kemudian yang gray matter kecenderungannya adalah dari tersusun dari body cell. Jadi di permukaan otak yang namanya korteks itu adalah pusat dari segala sesuatunya. Jadi yang mengatur segalanya, gerakan, kognitif, kita berpikir itu ada di korteks. Di mana di korteks itu susunannya adalah cell body atau ada di susunan dan sebagainya. Sementara yang white matter itu fungsinya sebagai komunikasi antar fokus, komunikasi antar area, komunikasi antar hemisfer. Nah ini terjadi bukan hanya kematian jaringan dan juga kompensasinya juga tidak ada. Perlambatan, salah satunya kalau kaitannya dengan LTP atau long term potentiation itu menurun. Sehingga potensial aksinya jadi menurun. Potensial aksi menurun, akhirnya impuls komunikasi antar sel pun juga akan menurun. Bukan hanya itu juga penurunan sel-sel yang ada di otak sehingga terjadi penyusutan. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita bentuk tim dulu, kemudian sudah sesuai dengan tim sebelumnya ya. Tugas hari ini adalah kita diskusi, kemudian hasil diskusinya bisa disampaikan presentasi di depan. Boleh dibikin berupa PPT atau berupa poster atau leaflet terkait dengan edukasi lansia. Gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi mengenai tugas yang pertemuan sebelumnya, yaitu dengan judul waspada risiko jatuh pada lansia, peran fisioterapi dalam mencegah dan penanganan risiko jatuh. Risiko jatuh ini definisinya dulu. Risiko jatuh adalah meningkatkan kemungkinan seseorang terjatuh secara tiba-tiba dan tidak terkendali ke lantai atau tempat yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan cedera fisik meskipun dapat terjadi pada siapa saja. Risiko itu bisa dialami oleh lansia, anak-anak, dan individu dengan kondisi medis tertentu. Rata-rata lansia berisiko jatuh yang pertama itu sering goyang atau hampir jatuh saat berdiri atau berjalan, selanjutnya gangguan penglihatan menurun seiring menyempit, sulit melihat benda kecil, lalu selanjutnya langkah kaki yang kecil, lambat atau jalan dengan kaki yang diseret. Selanjutnya itu menggunakan alat bantu jalan namun masih ragu dalam penggunaan. Oke, selanjutnya kita kuisis dulu sebentar untuk mengevaluasi apakah pembelajaran saya tersampaikan dan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Silakan untuk scan barcode-nya.
referensinya. Nanti saya share untuk bahan ajarnya setelah ini. Ada di list, jadi nanti semua bahan ajar ada di list semuanya, termasuk sudah kan pada download RPS-nya semuanya? Sudah. Bahan-bahan ajarnya ada di sana, ada video juga dan lain sebagainya, ada di sana lengkap termasuk modul-modulnya juga. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan manajemen fisioterapi geriatri. Sebelum kita akhiri, ada kata-kata mutiara dulu. Adalah bersama fisioterapi kita wujudkan usia emas penuh vitalitas. Sekian dulu dari saya haturkan terima kasih. Jika ada lebihnya, datangnya dari Tuhan Yang Kuasa. Jika ada salahnya, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Video ini merupakan bagian dari dokumen PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khusus di bidang pengajaran yang menjadi syarat dalam proses sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025. Saya menyusun dan menyajikan video ini sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan penguatan capaian pembelajaran di tingkat program studi, dengan menyelaraskan antara RPS, metode, media, dan asesmen, supaya memberikan pengalaman belajar yang transformatif, berbasis nilai kebangsaan dan keilmuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisioterapi, salam bela negara.